Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua kesehatan dan keafiatan. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan gimana nih kabar puasanya teman-teman? Apakah masih full nih? Nah, barangkali ada yang bolong nih. Nah, mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah puasa dengan full ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ya teman-teman, bertemu dengan saya di dalam program podcast Ramadan, yang mana pastinya bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Agil. Nah, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bib? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabar puasanya Bib? Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah masih tetap puasa, nggak bolong. Alhamdulillah Bib. Nah, jadi kita sudah beberapa episode ya Bib ya. Ini mau ada pertanyaan nih Bib. Nah, pertanyaannya gini Bib. Apa keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Nah, fadhal Bib. Masya Allah. Keutamaan membaca Al-Quran itu luar biasa, apalagi di dalam bulan Ramadan. Baginda Nabi SAW, beliau bersabda di dalam hadisnya, afdalu ibadah ummati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku adalah dengan membaca Al-Quran. Ini ibadah yang paling afdol dengan kita membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan di antara kebiasaan atau sifat Nabi SAW di dalam bulan Ramadan itu, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, annahu alaihi salatu wassalam ajwadun nas. Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Terlebih lagi ketika masuk bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril alaihissalam datang dan malaikat Jibril tadarus Al-Quran bersama Nabi Muhammad SAW, yakni membaca Al-Quran bersama Nabi. Nanti gantian Nabi membaca Al-Quran di depan malaikat Jibril alaihissalam. Ini di dalam bulan Ramadan, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi setiap malam. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran bersama Nabi SAW. Nah, Masya Allah Bib. Jadi keutamaan membaca Al-Quran ini sangat luar biasa Bib. Sangat luar biasa, sangat besar, sangat Lalu banyak. ada pertanyaan lagi Bib. Apa ganjaran orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Ganjarannya besar, pahalanya besar. Ya, bagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahul hasanah wal hasanah bi asri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada ayat Al-Quran, maka dia diberikan al-hasanah, yakni diberikan ganjaran oleh Allah, pahala oleh Allah, dan pahala itu dilipat gandakan. Hasanah tadi dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 hasanah, menjadi 10 kali lipat. Kemudian Nabi mengatakan, la aqul alif lam mim harfun. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya kan, di Al-Quran itu ada surat yang dimulai alif lam mim atau Yasin atau Toha, itu bukan satu huruf. Kata Nabi, bal alif harfun. Alif itu satu huruf, lam harfun. Huruf lam itu satu huruf, wal mim harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi dari alif lam mim itu kita dapat pahala 30 hasanah, 30 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Apalagi di dalam bulan Ramadan, yang mana sudah pasti
amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh. Masya Allah Habib ya. Eh, sangat besar berarti Habib ya pahala membaca Al-Quran ini. Sangatlah besar, sangatlah luar biasa pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Lalu mengapa Habib di bulan Ramadan ini kita dianjurkan memperbanyak untuk membaca Al-Quran? Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk untuk manusia. Jadi Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita sangat-sangat dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi sangat dianjurkan ya di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Nah, karena bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Nah, gimana teman-teman? Nah, gimana dengan Quran kita teman-teman? Apakah Quran kita berdebu? Atau Quran kita nggak kebuka dan kita lebih sering membuka HP kita? Nah, ingat teman-teman, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana kita harus memperbanyak membaca Al-Quran daripada membuka HP kita, ya kan, Bib? Benar, ya. Daripada kita membuka WhatsApp, membuka Instagram, membuka sosial media kita, ya, mencari berita yang belum tentu kebenarannya, lebih baik kita sekalian membaca Al-Quran, kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Dan gimana Bib caranya supaya kita nih candu untuk membaca Al-Quran, Bib? Masya Allah. Itu pernah ditanyakan bagaimana keadaan orang-orang dulu ya dengan Al-Quran. Guru-guru kita mengatakan orang-orang dulu itu dengan Al-Quran sebagaimana keadaan kita dengan handphone kita. Itu kan zaman sekarang ini orang sudah mabuk dengan handphonenya dia, susah melepas dengan handphonenya dia, ya, seperti orang kecanduan dengan handphone. Orang dulu dengan Al-Quran, ya, mereka seperti keadaan kita dengan handphone kita, yang selalu dibaca, selalu dipegang, selalu dibawa. Bahkan banyak di antara mereka yang hafal Al-Quran, seperti Al-Imam Syafi'i. Beliau ketika bulan Ramadan, Al-Imam Syafi'i di dalam bulan Ramadan itu disebutkan beliau membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran. Tapi beliau menghatamkan Al-Quran di dalam satu hari. Satu kali di dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran, hatam di pagi hari sekali, malam hari satu kali. Jadi satu hari Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 2 kali. Kalau Ramadannya 30 kali, 30 hari, maka hatam Al-Qurannya 60 kali. Apa kabar dengan kita? Masya Allah. Mudahan bisa meniru. Mudahan kita bisa mencontoh orang-orang soleh terdahulu. Ada juga orang, Bib, ya, alasannya HP saya ada Al-Qur'annya, tapi ketika chat masuk lebih buka chat daripada buka Al-Qur'an. Masya Allah. Nah. Lalu Bib, apakah membaca Al-Qur'an itu hanya diperintahkan di bulan Ramadan? Membaca Al-Qur'an bukan cuma bulan Ramadan, ya. Amalan yang paling afdal baca Al-Qur'an, bukan cuma bulan Ramadan. Nabi SAW beliau memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, dan manfaatnya besar, manfaatnya banyak. Di antaranya ada satu riwayat hadis dari Nabi, beliau mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang dan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada
orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, manfaat. Nanti di hari kiamat, hari yang sangat menakutkan, hari yang orang lain kabur, takut dimintai pertanggungjawaban, ya, mencari pertolongan, maka Al-Quran datang membela dan memberikan pertolongan kepada kita. Ada riwayat lain, inna shaum wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba kelak di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran. Di hari tersebut, puasa mengatakan, ya Allah, mana'tuhu at-ta'am wasyarab wasyahwah. Ya Allah, aku mencegah fulan ini, hambamu ini, ketika dia puasa, ketika dia mengerjakan puasa, gara-gara aku kata puasa, aku mencegahnya dari makan, dari minum, dari menunaikan syahwatnya. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran mengatakan kepada Allah, ya Allah, mana'tuhu an-naum bil-lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku mencegah hambamu ini, ya, gara-gara dia baca Al-Quran, dia nggak tidur malam, dia begadang. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat. Izinkan aku untuk memberikan syafaat, kata Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan memberikan syafaat kepada Al-Quran dan puasa untuk mereka memberikan syafaat kepada hamba-hambanya, kepada orang yang suka berpuasa dan orang yang membaca daripada Al-Quran. Nah, itu diantara manfaat baca Al-Quran. Manfaatnya banyak sekali. Banyak sekali. Nggak rugi orang yang baca Al-Quran. Ya, nggak bakal rugi orang yang baca Al-Quran. Al-Quran memberikan syafaat. Insya Allah. Jadi membaca Al-Quran ini ya tidak hanya terkhusus di bulan Ramadan saja. Nah, baca Al-Quran nggak khusus di dalam bulan Ramadan. Kalau bisa setiap waktu, setiap hari minimal kita membaca berapa lembar dari Al-Quran, 1 juz atau berapa, kalau bisa. Karena sebagian orang ada, wow, masuk bulan Ramadan baru kebuka Qurannya penuh debu. Ya, yang lebih parah lagi nih, Bib, baru masuk bulan Ramadan, Qurannya masih dibungkus plastik, Bib, masih baru. Iya, itu dia. Orang ingat Al-Quran ketika masuk awal bulan Ramadan, dia baru baca Al-Quran. Baru membaca Al-Quran, baru cari-cari Al-Quran. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, minimal usahakan kita di dalam bulan Ramadan ini bisa menghatamkan Al-Quran walaupun sekali. Nggak bisa seperti Imam Syafi'i 60 kali. Minimal ya antum baca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran 1 kali di dalam bulan Ramadan. Insya Allah bisa kita mengamalkannya. Amin. Jadi gimana teman-teman? Apakah kita ini termasuk golongan yang buka Al-Quran hanya di bulan Ramadan atau setiap saat? Nah, mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran di setiap saat. Karena Al-Quran itu adalah akan memberi syafaat nanti kepada kita di hari kiamat. Begitu saja teman-teman episode kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, coba nanti tulis di kolom komentar, insya Allah nanti kita akan bacakan pertanyaan tersebut ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya supaya program ini lebih bermanfaat bagi orang banyak. Nah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.